Makanya sebelum sholat saksikan Allah lebih dahulu. Sebelum sholat pandang Allah dahulu pada diri. Sudah terpandang Allah pada diri, sudah terlihat Allah pada diri, baru ada sholat di situ. Makanya sholat yang didirikan itu mesti sholat yang menyaksikan Allah. Siapa sholat yang tidak menyaksikan Allah, maka sholatnya batal. Itu dia. Makanya ketika sholat, sebelum kita takbir, sebelum menyebut Allahu Akbar, kita sudah menyaksikannya. Udah disaksikan Allah dulu, baru Allahu Akbar. Ikut Tuhan lalu disaksikan ya dong. Tuhan masih di langit aja baru ada takbir jalan suang. Contoh, ini ilustrasi Ustadz bawakan. Ustadz mau mengaji ke Kubang. Nah, ke Kubang tahu kan? Jangan ke Kubang lagi. Ustadz mau pergi ke rumah Bapak Ibu, pergi bertamu aja lah. Ya, Ustadz ingin bersilaturahim sama Bapak Ibu. Nah, Ustadz masih di majelis baru. Lalu apa kata Bapak Ibu? Masuklah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz. Itu yang pertama. Ustadz masih sini. Apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Ya kan? Yang kedua, Ustadz ingin bersilaturahim sama Bapak Ibu ke rumah. Lalu Ustadz pergilah ke rumah Bapak Ibu. Setelah Ustadz sampai di depan pintu Bapak Ibu, lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Pertanyaannya, mana ungkapan yang paling benar? Ketika Bapak Ibu menyebutkan Assalamualaikum itu, sebelum Ustadz hadir, sebelum Ustadz nampak, atau setelah Ustadz hadir dan nampak sama Bapak Ibu? Mau? Setelah hadir Ustadz dah nampak Ustadz baru bilang apa kabar Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz, masuklah Ustadz. Kalau Ustadz masih di sini, lalu apa kata Bapak Ibu? Masuklah Ustadz, apa kabar Ustadz? Itu apa namanya itu? Ah, itu pesong namanya itu. Paham nak maksud contoh nih? Paham. Nggak dipaham-pahamkan lah dulu. Begitu kita takbir itu, saksikan Allah pada diri dulu. Baru saya buat Allahu Akbar. Ini Allah belum disaksikan lagi. Allah belum dipandang lagi pada diri. Udah Allahu Akbar entah mana-mana Allahnya. Lihat Allah pada diri dulu. Keha. Baru Allahu Akbar di situ. Tuh. Nah, setelah sholat apa lagi itu? Nah, puasa. Nah, apa makna puasa itu yang sebenarnya itu? Menahan. Imsak. Apa makna imsak menahan itu Bapak Ibu? Tahan. Imsak, apa maksudnya tahan? Tahan, jangan kamu mengaku kamu itu yang memandang. Tahan, jangan mengaku kamu itu yang mendengar. Tahan, jangan kamu mengaku yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Itulah imsak tuh hakikat puasa tuh. Ini yang tidak imun. Rupanya apa? Rukun Islam ini Bapak Ibu satu paket nih. Jangan dipisah-pisahkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Satu paket. Itu mesti pahami. Supaya apa? Supaya sempurna rukun Islam itu pada diri. Nah, setelah puasa apa lagi? Zakat. Nah, apa tuh zakat? Mensucikan apa? Zakat itu maknanya suci. Siapa yang suci pada diri Bapak Ibu tuh? Allah yang suci. Allah yang suci. Itu maknanya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah yang wujud, Allah yang ada, maka yang zakat itu maknanya itu adalah
suci. Sudah mengenal siapa yang suci itu yang sebenarnya. Nah, kalau diturunkan ke bawah bahasanya, sucikalah diri supaya kita mengenal diri yang maha suci. Kenapa demikian? Diri yang maha suci itu tertutup dengan noda yang ada pada diri. Mungkinkah Bapak Ibu bisa membersihkan baju dengan air yang kotor? Bisa? Bisa. Jadi membersihkan baju yang kotor itu dengan air apa? Dengan air yang bersih. Bagaimana diri kita ini akan bisa mengenal dan menyaksikan Allah kalau diri kita ini dalam keadaan kotor? Maka sucikan diri. Jangan diri ini dikotori oleh dunia. Mana yang dikatakan dunia? Yang dikatakan dunia itu sesuatu hal apa saja yang membuat kita lupa dengan Tuhan, yang membuat kita lalai dengan Tuhan. Itulah dunia itu. Ya. Apa saja yang membuat kita lupa dengan Tuhan, apa saja yang membuat kita lalai dengan, itulah dunia. Maka sucikan itu. Barulah kita tahu diri yang maha suci itu. Itu maksudnya. Jadi yang maha suci itu adalah Allah. Tiang fitrah tuh, tiang zakat tuh. Kemudian apa lagi? Haji. Haji itu apa artinya? Apa arti haji? Berkunjung? Berkunjung ke Baitullah. Siapa yang ditemuinya situ? Allah. Ini berkunjung ke Baitullah sampai ke Makkah nak berjumpa Allah dah. Balik ke Indonesia sampai ke Pakai Maraburu jumpa Tuhan di situ. Baik ke Makkah nak bersobok Tuhan dah. Tapi sampai di Indonesia menuju lah Pekanbaru. Masuk di Masjid baru bersobok Tuhan di situ. Tuh. Haji adalah orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya. Orang yang sudah fana. Orang yang sudah bakoh. Tuhan dia. Itu yang katakan haji itu. Kalau dah sempurnakan zahirnya ke Makkah, barulah pulangnya disebut Kiai Haji. Kiai Haji. Ini adalah orang yang sudah berkekalan dengan Tuhan. Baru Kiai Haji. Bukan gelar-gelar sembarangan. Ini mentang-mentang dari pondok keluarnya pakai selendang panjang-panjang. Itulah Kiai Haji itu. Bukan seperti itu maknanya. Kiai Haji itu orang yang sudah berkekalan, orang berkesenambungan dengan Tuhan. Itu yang Kiai Haji itu. Tapi kalau dia belum pergi ke Makkah, saja namanya. Ya, makanya jangan Bapak Ibu buta dengan gelar-gelar ini. Itu aja perlu. Ya, gelar yang tertinggi itu adalah hamba Allah. Itu gelar yang tertinggi itu hamba Allah. Hamba Allah. Gelar tertinggi itu hamba Allah. Kenapa? Yang si hamba itu siapa? Si hamba itu Allah. Itu gelar tertinggi itu. Inilah orang yang sudah duduk pada makom Tuhan. Kalau udah paham makna hakikat hamba Allah, yang hamba itu hamba Allah, hamba itu yang Allah. Hamba Allah. Ya, itu yang duduk pada makom Tuhan tuh. Kalau udah tahu rahasianya. Itu dia maknanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenal dan memahami akan rahasia sejati diri kita ini. Nah, kalau udah paham kita rahasia sejati diri kita, maka dah khatam namanya kaji itu. Tak nampak lagi diri kita ini. Bahasa Ustadz, tak terpandang sama Allah lagi. Tak terlihat sama Allah lagi bahwa ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak terlihat sama Allah, ada diri yang lain selain daripada dirinya. Rupanya Allah lah yang melihat dan menyaksikan dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Nyata wujud rupanya yang sebut namanya insan. Itu yang khatam tuh. Nggak ada bayang-bayang dirinya lagi itu. Itu yang dah khatam tuh dah. Sampai ajal kita Pak Haji aku matilah leh. Nggak ada mesti ditakui kali itu Bapak Ibu. Ikhlas aja lagi itu. Ya. Nggak ada yang mesti ditakutkan lagi itu. Inilah orang yang khatam tuh dah. Makanya sebelum Israel datang, matikan diri.
Sebelum ajal datang, matikan diri. Supaya kita benar-benar tidak terpandang lagi diri kita ini sama Tuhan. Tak nampak sama Allah kita ini yang berbuat lagi. Tak nampak sama Allah kita ini yang hidup lagi. Yang hidup itu aku, yang berbuat itu aku, yang wujud itu aku, kata Allah. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin, aku segala-galanya itulah aku dalam keakuan aku. Aku. Sampai keluh lidah tu, tidak menyebut-nyebut lagi itu. Itu yang sempurna tu Bapak Ibu. Ini saja mungkin Bapak Ibu udah panik aku dari tadi. Mari kita buka musakarah dan tanya jawab kita tentang memahami akan rahasia diri sejatinya diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.